Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita harus menyadari bahwa semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita itu kelak akan ditanya Allah. Allah telah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan, semua kenikmatan. Di antara kenikmatan yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita adalah yang terbesar tentunya adalah nikmat iman, taufik untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang muslim, dipilih Allah menjadi orang-orang yang muslim. Dan lebih dari itu adalah nikmat mengetahui dan taufik untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenyataannya banyak orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali Islam, tapi dia tidak mendapatkan taufik untuk mengenali dan menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia telah masuk ke dalam koridor atau lingkaran Islam, akan tetapi dia jahil, tidak mengerti tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau beriman tapi tidak dilandasi oleh ilmu yang benar, sehingga dia memiliki akidah yang melenceng. Dia mengerjakan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dan dia meyakini bahwa dia di dalam kebenaran, ya. Karena nyatanya ada orang yang masih tersesat meskipun dia sudah dalam kebenaran, ya. Jadi ini harus disyukuri. Di antara cara mensyukurinya adalah dengan cara menjaganya. Selain kita telah menisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjaga nikmat itu dengan senantiasa duduk bersama orang-orang yang saleh, duduk di majelis-majelis ilmu. Untuk adik-adik, anak-anak muda, saya nasihatkan agar senantiasa rajin mencari majelis-majelis ilmu. Duduklah di majelis-majelis ilmu. Berapa banyak anak-anak muda yang seusia kamu sekarang ini, pada saat ini mereka masih nongkrong di luar, di warung, atau mulai mengambil selimutnya berbaring untuk tidur sampai nanti jam 11. Ini hari Ahad, kan seperti itu. Nah, Allah telah mengatakan, Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah lah yang menciptakan dan dia pula yang memilih. Maka bersyukurlah kepada Allah karena dia telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang bangun di antara orang-orang yang tidur pada saat ini. Bersyukurlah kepada Allah karena dia telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang melangkahkan kakinya ke masjid kemudian duduk di majelis ta'lim di antara orang-orang yang sibuk dengan perniagaannya, dengan dunianya, dengan urusan dirinya sendiri. Ini adalah nikmat yang tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang, hanya orang-orang yang dipilih saja. Dan ketahuilah bahwa dengan duduk di dalam majelis seperti ini,
Ini adalah menjadi sebab-sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga menjadi sebab datangnya sakinah, ketenangan di dalam hati. Maka dari itu kita harus senantiasa mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesan-pesan beliau tentang pentingnya bermajlis di dalam majelis ilmu dan pentingnya bergaul dengan orang-orang yang saleh. Jamaah yang dirahmati Allah, pada bulan yang lalu kita sudah membaca hadis tentang apa, Pak? Ayo. Lali. Yang ingat? Ya, hadis arba'in, semuanya hadis arba'in, Pak. Kita sudah membahas tentang halal dan haram serta syubhat. Ya kan? Nabi mengatakan, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara-perkara yang halal itu sudah jelas, dan perkara-perkara yang haram juga sudah jelas. Iya. Dalam hal makanan, kaidahnya adalah bahwa semua makanan itu adalah halal kecuali yang diharamkan Allah. Nah, yang diharamkan Allah itu cuma terbatas saja. Sudah disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam jual beli asalnya adalah halal kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Ya kan? Para wanita semuanya halal untuk dinikahi kecuali yang disebutkan Allah dan Rasulnya, bahwa mereka haram untuk dinikahi. Di perkara-perkara yang halal itu jelas, dan perkara-perkara yang haram juga jelas. Namun ada perkara-perkara lain yang disebut dengan perkara-perkara yang mustabihat, yang samar bagi kebanyakan orang apakah dia itu halal atau haram. Kata Nabi, umurun, ya, perkara-perkara. Ini mencakup benda, mencakup perbuatan, ya, mencakup keadaan. Nah, ada hal-hal yang banyak manusia tidak mengetahuinya, tapi ada orang-orang khusus, ya, ahli ilmu yang mengetahui apakah perkara itu, hakikat perkara itu, apakah dia halal ataupun dia haram. Kaidahnya adalah apabila kita menghadapi sebuah perkara atau hendak mengambil atau mengkonsumsi sebuah benda, sedangkan kita tidak tahu apakah dia itu halal ataupun haram, maka gimana? Kita tinggalkan dia, ya, kita tinggalkan dia, enggak kita ambil, ya. Karena Nabi mengatakan, faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga kehormatannya dan menjaga agamanya, telah menjaga dirinya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus, tergelincir ke dalam syubhat, maka dia tergelincir ke dalam yang haram. Entah karena memang perkara itu betul-betul haram, ya, atau dia hampir saja terjerumus ke dalam yang haram karena dia nggak tahu. Nah, ini menjadi kaidah. Kalau ada berkumpul pada satu perkara antara halal dengan haram, kita tidak jelas, maka kita besarkan sisi keharamannya, tinggalkan, ya, supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal yang haram. Bukan kita menghukumi bahwa benda itu atau perkara itu halal, haram, ya, tapi karena kita tidak tahu maka kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Dan pada bagian akhir hadis, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang pentingnya kita menjaga hati, menjaga
hati. Beliau mengatakan bahwa ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada mudghah, ya. Mudghah segumpal daging. Ya. Idza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, maka seluruh jasad akan baik pula. Kalau rusak, maka seluruh badan pun akan rusak juga. Itulah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada isyarat agar kita menjaga hati itu supaya dia tidak rusak. Bagaimana cara menjaganya? Ya menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Sama ada perkataan ataupun perbuatan ataupun benda. Satu perkara, ya. Kadang sebuah isu dibesarkan di sebuah masyarakat. Kalau kita nggak mengetahui dengan ilmu tentang isu yang sedang menyebar itu, maka kita seharusnya diam, tinggalkan, nggak usah ikut nimbrung membicarakan hal-hal yang kita tidak memiliki ilmu di dalamnya, karena itu bisa menyeret kita kepada hal-hal yang haram, ya, bisa menyeret kita pada hal-hal yang haram. Begitulah kita diperintahkan untuk menjaga hati kita agar selamat, ya. Pagi ini insya Allah kita akan membaca hadis yang pendek sekali, berulang-ulang. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari Abi Ruqayyah. Abi Ruqayyah ini namanya Tamim bin Aus ad-Dari. Kunyahnya adalah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah namanya Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama itu, ya, nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna, sahabat-sahabat berkata, liman? Nasihat untuk siapa? Qala lillahi. Nabi mengatakan lillah, untuk Allah, wa li rasulihi, untuk rasulnya, wa li a'immatil muslimin, dan untuk para imam atau pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, yang meriwayatkan hadis ini tadi siapa? Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah namanya Tamim bin Aus ad-Dari. Ini termasuk agak jarang lah ya didengar nama sahabat ini. Yang sering kita dengar siapa? Abu Hurairah, ya kan? Abdullah bin Abbas, Abu Bakar, Umar. Nah, sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi SAW itu banyak, ya. Nah, di antara mereka ada yang sangat banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Di antara mereka ada yang sedikit. Nah, yang termasuk banyak menyampaikan hadis-hadis Nabi itu adalah Abu Hurairah, ya, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, seperti itu. Nah, kalau ini termasuk yang sedikit. Tamim ad-Dari, ya, Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Nah, hadis ini merupakan salah satu hadis yang menjadi porosnya agama Islam, ya. Menjadi porosnya agama Islam. Banyak ulama yang telah memberi komentar pada
hadis ini. Di antaranya Imam Nawawi mengatakan hadza haditsun 'azimus sya'ni wa 'alaihi madarul Islam. Hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, ya, dan dia menjadi poros agama Islam, ya. Wa amma ma qalahu jama'atun minal ulama'i anna ahada arba'il Islam, adapun apa yang disebutkan oleh sekelompok ulama bahwa salah satu di antara 4 perkara yang mengumpulkan Islam itu adalah ahadul ahadits alladhi, bahwa di antara 4 hadis yang mengumpulkan perkara-perkara Islam itu tidak seperti itu. Artinya begini, bahwa ada 4 hadis yang itu menjadi poros agama Islam. Imam Nawawi tidak menyetujui mereka. Bahkan beliau mengatakan bahwa satu hadis inilah yang menjadi poros agama Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan ad-dinu an-nasihah. Ad-din, agama, an-nasihah, itu adalah nasihat. Di sini Nabi SAW membatasi atau mengumpulkan semua makna agama itu pada nasihat. Hal ini dikatakan demikian dikarenakan agama ini isinya ya nasihat. Agama ini isinya adalah nasihat. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Ibadah haji itu ya wukuf di Arafah. Gitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara bahasa boleh. Kadang kita menyebutkan sesuatu, menggambarkan sesuatu dengan menyebutkan salah satu bagian daripadanya. Ya, Pak ya. Menyebutkan sesuatu tapi kita hanya menyebutkan sebahagian daripada sesuatu itu. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Nah, kalau kita lihat-lihat, kita rinci-rinci, sebenarnya nasihat itu adalah sebahagian daripada agama. Ya kan? Nasihat itu hanya sebagian dari agama. Tapi kalau kita lihat lagi lebih luas, sesungguhnya agama itu sebahagian besarnya isinya adalah nasihat. Ya. Nasihat secara bahasa artinya adalah al-khulus, ya. Al-khulus artinya kemurnian, membersihkan, ya. Imam Khattabi mengatakan nasahtal asala idza saffaitahu minasyama'. Ya, kalau dikatakan nasahta, saya telah menasehati al-asal, madu dari lilinnya. Kan madu itu ada lilin-lilinnya, Pak ya. Kalau dalam bahasa Arab diucapkan nasahtul asala, saya membersihkan madu daripada lilin-lilinnya. Jadi asal kata nasihat dia sudah diserap menjadi kosakata di dalam bahasa Indonesia. Tapi dia nasihat yang kita serap dalam bahasa Indonesia ini sudah mengarah kepada makna istilah. Ya. Makna nasihat di dalam kamus bahasa Indonesia tidak lagi merujuk kepada makna asli daripada bahasa sumbernya sana, yaitu membersihkan. Ya. Nasihat kalimatun jami'ah adalah kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang mengumpulkan banyak perkara-perkara yang baik yang dimaksudkan dengannya agar orang yang mendengarkan nasihat itu mendapatkan kebaikan. Itulah nasihat. Ya. Kemudian hadis ini mengandung 5 perkara. Ya. Perintah untuk nasihat mengandung 5 perkara. Yang pertama adalah an-nasihatu lillah. Sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Yang pertama qala lillah. Nasihat untuk Allah. Masuk di dalamnya adalah perkara tauhid,
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan seluruh amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dimengerti, Pak? Bagaimana kita menasihati Allah? Lihat bahwa tadi makna nasihat secara bahasa adalah membersihkan. Artinya kalau kita nasihat untuk Allah, kita membersihkan segala amal perbuatan kita, ya, ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita bersihkan dari segala bentuk hal yang mengotorinya, daripada perbuatan syirik, perbuatan munafik, perbuatan kufur, perbuatan fujur, kejian. Itu maksudnya nasihat lillah. Ya, nasihat ini lillah, nasihat untuk Allah. Dia nggak akan keluar dari makna asli, makna bahasanya itu tadi, bahwa dia nasihat itu adalah memurnikan, membersihkan. Allah itu thayyib, maha bersih, maha elok, maha baik. Nggak perlu Allah itu pada nasihat kita dalam artian nasihat yang sudah kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Enggak ya, tapi nasihat untuk Allah di sini adalah memurnikan, membersihkan segala bentuk perbuatan kita dari kotoran-kotoran kesyirikan, kekufuran, kemunafikan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masuklah ke dalamnya perkara tauhid, perkara ibadah, berlepas diri daripada kesyirikan, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara membersihkan semua amal perbuatan yang kita lakukan untuk beribadah kepada Allah itu dari segala hal yang mengotorinya, daripada perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Itu maksudnya nasihat untuk Allah, ya. Dia merujuk kepada makna yang pertama, makna asli, makna bahasanya, yaitu membersihkan. Sudah bisa ditangkap sekarang? Jadi jangan bingung lagi, nasihat untuk Allah, menasihati Allah. Enggak. Menasihati Allah bukan kita memberikan perkataan-perkataan yang akan bermanfaat untuk Allah. Allah dia yang memberikan manfaat kepada kita, bukan kita yang memberikan manfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mencintai ketaatan, mencintai orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan perilaku kita dari segala macam bentuk kemaksiatan, ya. Membenci kemaksiatan itu sendiri dan membenci orang yang melakukan kemaksiatan, sekadar kemaksiatan yang dilakukannya, ya. Intinya nasihat lillah ini, nasihat untuk Allah ini adalah, ya, mengaplikasikan agama Allah Subhanahu